Singgung soal demokrasi, Anies disemprot PDIP, Golkar hingga KSP. Kebebasan berbicara harus menjadi prioritas yang harus kita bereskan tahun 24 ke depan. Saya tidak setuju. Kurang apa sih abang kita Rocky Gerung? Tapi Bapak Presiden biasa-biasa saja. Orang memaki-maki presiden, orang menghina presiden, orang mengejek presiden, orang mendungu-dungukan presiden tiap hari kita dengar, kita lihat. Ini yang sekarang seringkali menjadi masalah karena kita menyaksikan kalau di sosial media banyak sekali yang kalau mau nulis itu nyebutnya Konoha, Wakanda. Apa artinya? Anies bilang itu. Anies bilang itu. Iya. Berarti tidak Indonesia tuh Konoha dan Wakanda tuh ya. Ini menunjukkan ada self censorship. Nggak takut kenapa? Nggak takut kenapa? Oh bendino neng sosmed juga. Dan Pak Anies teriak-teriak juga di medsos juga dan tidak dilarang juga. Jadi apa masalahnya? Nah, ketika kita dalam demokrasi dan ada fear, sesungguhnya ini tanda-tanda yang tidak sehat. Karena itu harus dikembalikan. Aman kok ya, santai kok ya. Aman kok ya, santai kok ya. Biasa aja, mau seperti apa lagi sebetulnya yang kita inginkan. Demokrasi yang sangat liberal sekali menurut saya kita ini. Medsos riuh rendah kayak apa kita sekarang ini? Dan semua diantaranya para capres juga berselancar terus di medsos. Jadi apa masalahnya? Tapi ketika itu pasal-pasal karet itu dipakai untuk meredam ekspresi kebebasan, itu bermasalah. Ya tapi kalau sudah masuk ke misalnya menghina orang, dan orangnya itu marah dan melaporkan kepada polisi, lah itu sudah wilayah yang lain. Sudah wilayah hukum itu yang bekerja. Toh selama ini demokrasi kita berjalan baik kok. Ada hubungan antara negeri Konoha dengan indeks demokrasi Indonesia itu. Ketika Pak Jokowi berkuasa, ada ketakutan di masyarakat. Itu kesimpulan yang terlalu melompat. Apa yang disampaikan bahwa hari ini masyarakat takut, masyarakat demokrasi kita turun, faktanya tidak seperti itu. Realitanya juga tidak seperti itu, begitu. Contohnya misalnya, kalau Pak Anies bilang bahwa ketakutan hari ini karena pasal karet Undang-Undang ITE, jangan lupa Presiden Jokowi itu sejak 2021 itu sudah mendorong agar dilakukan revisi Undang-Undang ITE. Tapi yang kami inginkan adalah bagaimana tidak ada ketakutan di masyarakat. Ya ini Mbak, yang selalu didengungkan adalah bahwa apapun hinaan, makian, dan fitnaan itu dianggap sebagai kritik. Ini tapi bukan kan hinaan, tidak, ini bukan makian. Faktanya tidak seperti itu. Begitu. Sebuah refleksi keadilan harus sama-sama. Bagaimana orang yang sudah dilaporkan sampai ke kasus hukum jadi tersangka bisa SP3. Sementara orang yang marilah kita tempuh sama-sama proses hukum, ada jalur-jalur hukum yang bisa ditempuh terkait hal-hal itu. Itulah yang harus dijaga. Tetapi itu yang harus menjadi penegasan adalah masyarakat ini melihat. Baik, satu-satu Mas Iqbal, tahan dulu. Bisa membaca itu kok. Kita melihat Mbak, bagaimana komitmen Presiden. Jadi bedakan antara kebijakan dengan kasus per kasus. Secara kebijakan umum, kebijakan pemerintahan Presiden Jokowi jelas sekali bagaimana komitmen Bapak Presiden untuk mengantisipasi munculnya implikasi dari pasal-pasal karet pada Undang-Undang ITE. Dan ini kan harus mendengarkan seluruh lapisan masyarakat. Nah, harusnya begitu juga yang dilakukan kepada IKN. Jangan buru-buru. Oke. Undang-undang RBP kesehatan buru-buru. Proses politik. Baik. Proses politik di mana diskriminasi terhadap undang-undang terlalu lompat, Mbak. Terlalu lompat. Oke. Tawur itu. Bakal calon presiden dari koalisi perubahan Anies Baswedan menyoroti kualitas demokrasi di Indonesia yang menurutnya belum matang, tercermin dari ketakutan masyarakat yang mengkritik pemerintah sampai harus mengganti Indonesia dengan sebutan lain seperti Konoha dan Wakanda. Ini yang sekarang seringkali jadi masalah karena kita menyaksikan kalau di sosial media banyak sekali yang menulis itu menyebutnya Konoha Wakanda. Apa artinya? Ini menunjukkan ada self-censorship, kata Anies pada kuliah kebangsaan di FISIP UI Depok 29 Agustus. Konoha sendiri merupakan nama desa dalam animasi Jepang, yakni Naruto, sedangkan Wakanda adalah sebuah negara fiksi dalam film Black Panther. Ia berpendapat fenomena itu menunjukkan bahwa masih ada ketakutan dari masyarakat kala mengkritik pemerintah. Anies pun menekankan pentingnya untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. Ia menyatakan tidak sebatas pada penyelenggara pemilu, melainkan demokrasi merupakan nilai dan norma yang tumbuh di tengah masyarakat, di mana aspirasi bisa diproses melalui proses politik tanpa ada rasa takut, tanpa ada tekanan, dan kemudian nantinya bisa jadi keputusan-keputusan yang dilaksanakan semuanya dalam kedamaian.
ujarnya. Anies Baswedan menjelaskan terdapat dua sistem di dunia, yakni sistem demokratik dan non-demokratik. Ia lantas membandingkan dua sistem tersebut. Menurutnya, sistem demokratik dibangun atas dasar kepercayaan, sementara non-demokratik berdasar rasa takut. Anies menyatakan ketika rasa takut yang menjadi dasar di negara-negara non-demokratik atau rezim otoriter, maka rezim pun akan tumbang. Arab Spring, Filipina, Iran, Afrika Utara, bahkan ketika transisi di 97-98 itu karena fear itu hilang, semua bergerak. Begitu fear hilang, maka rezim tumbang, ujar dia. Ucapan ini langsung ditanggapi oleh PDIP. Ketua DPP PDIP Said Abdullah tidak setuju dengan ucapan Anies. Saya tidak setuju, kata Said saat ditemui di gedung MPR DPR Senayan, Jakarta 29 Agustus. Mengutip dari Detik.com, Said menyinggung Rocky Gerung bebas mengkritik pemerintah termasuk Presiden Joko Widodo, namun reaksi Jokowi tetap biasa saja. Said juga menyinggung Anies kerap menyampaikan kritik di media sosialnya, namun tidak pernah ada larangan. Jadi demokrasi yang berjalan sekarang di Indonesia tidak ada masalah. Toh selama ini demokrasi kita berjalan baik kok. Medsos riuh rendah kayak apa kita sekarang ini, dan semua diantaranya para capres juga berselancar terus di medsos. Dan Pak Anies berteriak-teriak juga di medsos dan tidak ada larangan juga. Jadi apa masalahnya? Ujarnya. Bukan hanya PDIP, Partai Golkar juga merespon ucapan Anies. Sekjen Partai Golkar, Lodewijk F. Paulus bilang, kebebasan berdemokrasi di Indonesia sudah berjalan. Buktinya Rocky Gerung sempat menghina Presiden Jokowi. Lodewijk pun menyebut publik bisa menyampaikan kritiknya secara bebas, namun ada batasannya, menggunakan etika dan adab. Ada juga dia boleh mengkritik, kenapa dalam mengkritik itu tidak diatur itu adalah delik aduan. Ya, kalau orang mengkritik seseorang, konteks bukan kritik lagi. Sudah masuk katakanlah menjelek-jelekan. Nah itu, katakan tidak yang menjadi sasaran yang tidak melaksanakan. Kan gak ada artinya, ujar anggota Komisi 1 DPR RI ini. Lodewijk kemudian menyinggung soal apa yang dialami oleh Presiden Joko Widodo yang mendapatkan sebuah penghinaan, namun lanjutnya pelaku tidak langsung ditindak lantaran tidak ada delik aduan dari yang bersangkutan. Semua dengan kemarin Pak Jokowi itu kan beliau tidak melakukan aduan ya dengan Pak Rocky Gerung itu. Kan di luar, aturan kita tidak seperti itu, harus Presiden yang menyampaikan. Nah beliau tidak menyampaikan, artinya itu delik aduan. Jadi sebenarnya bayangin ada seorang pemimpin negara dikatakan seperti itu yang menurut kita tidak sopan ya, tutur Lodewijk. Sementara itu, tenaga ahli utama kantor staf presiden atau KSP Ali Mohtar Ngabalin membantah pernyataan bakal calon presiden Anies Baswedan soal ketakutan warga mengkritik pemerintahan Presiden Jokowi dibalik penggunaan Konoha dan Wakanda di media sosial. Ali Ngabalin tidak melihat ada warga yang takut mengkritik pemerintah di era Presiden Jokowi. Menurutnya, pemerintah pun memberi ruang seluas-luasnya bagi warga yang hendak menyampaikan kritik. Saya kira tidak ya, yang pasti bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Republik Indonesia dijamin oleh kebebasan berpendapat di ruang publik. Kebebasan setiap orang menyampaikan pendapat tuh juga dijamin oleh konstitusi, kata Ngabalin saat dihubungi CNNindonesia.com. Ngabalin menyebut Presiden Jokowi juga tidak anti kritik. Dia berkali-kali mempersilahkan masyarakat untuk mengkritik kerja-kerja pemerintah. Begitu pula dengan KSP. Menurut Ngabalin, KSP selalu menerima berbagai kritik dan masukan dari masyarakat. Mereka juga merumuskan respon berupa kerja konkret atas kritikan tersebut. Dia memahami pernyataan Anies dalam rangka pencapresan di 2024. Ngabalin menilai hak itu sah-sah saja, tetapi ia mengajak Anies untuk mencerdaskan masyarakat terkait kritik dan demokrasi. Saya kira beliau pasti mengerti dan sebagai orang tokoh berbicara di depan mahasiswa di UI, biasa saja. Pasti masyarakat kampus juga ngerti, biasa membedakan mana kritik, mana menghujat, ujarnya.